Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan Ummul Quran ila hadrah Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ila muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab At-Tuhfatus Tsaniyah. Sekarang halaman 24. Halaman 24, alinea ketiga. Depannya ammarraf'u. Sudah ketemu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ammarraf'u. Adapun rafa. Fahuwa, maka rafa itu fil lughati, menurut bahasa, al-uluwu itu adalah tinggi, wal irtifa'u dan naik. Rafa menurut bahasa artinya tinggi atau naik. Ini ada syarat, ada jawab. Amma itu syarat, lalu fa yang fahuwa itu fa-nya adalah fa jawab. Kalau mau tidak pakai syarat dan jawab juga boleh. Ar-raf'u huwa fil lughati, boleh juga begitu. Tapi ini menggunakan redaksi syarat dan jawab, begitu. Adapun rafa, maka rafa itu menurut bahasa adalah al-uluwu wal irtifa'u, tinggi dan naik. Jadi rafa menurut bahasa artinya tinggi atau naik. Wa huwa rafa fil istilahi menurut bahasa adalah taghyirun, perubahan, makhsusun, yang khusus. Taghyirun makhsusun, perubahan khusus. Alamatuhud dhammatu, yang tandanya adalah dhammah. Perubahan khusus yang tandanya adalah dhammah. Wa ma naba anha, dan apa-apa yang menggantikan dhammah. Wa ma naba anha, dan apa-apa yang menggantikan dhammah. Jadi i'rab adalah perubahan. I'rab yang pertama adalah rafa. Rafa adalah perubahan khusus yang ditandai dengan dhammah dan pengganti dhammah. Wa sata'rifu qariban, kamu akan mengetahui, qariban sebentar lagi. Fasata'rifu, kamu akan mengetahui, qariban sebentar lagi, ma yanubu anid dhammati, apa-apa yang menggantikan dhammah. Apa-apa yang menggantikan dhammah. Jadi akan dijelaskan nanti selain dhammah itu apa saja akan dijelaskan. Fil faslil ati, pada pasal berikutnya. Pada pasal berikutnya, pasal setelah i'rab. Pasal setelah i'rab adalah tanda-tanda i'rab. Akan dijelaskan pengganti dhammah itu apa saja. Insyaallah, insyaallah, jika Allah menghendaki, insyaallah. Wa yaqa'u ar-raf'u, wa yaqa'ur raf'u, rafa terjadi fi kullin minal ismi wal fi'li, dan pada setiap isim dan fi'il. Pada setiap isim dan fi'il. Jadi rafa itu terjadi pada setiap isim dan fi'il. Nahwu, contohnya, yaqumu aliyun, kalimat yaqumu aliyun. Wa yasdahu, wa yasdahul bulbulu,
dan kalimat yasdahul bulbulu. Yaqumu berdiri, siapa? Aliyun, Ali. Jadi Ali berdiri. Yasdahu berkicau. Apa? Al bulbulu, burung bulbul. Burung bulbul itu berkicau. Yaqumu aliyun, yaqumu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang tidak ada amil yang menasobkan dan menjazmkan, rofa. Jadi yaqumu itu rofa karena tidak ada yang menasobkan dan menjazmkan. Aliyun rofa karena sebagai fa'ilnya yaqumu. Jadi yaqumu contoh fi'il yang dibaca rofa, aliyun contoh isim yang dibaca rofa. Yasdahu itu fi'il mudhari, tidak ada yang menasobkan dan menjazmkan, berarti rofa. Al bulbulu, burung bulbul itu fa'ilnya yasdahu, fa'il rofa, berarti yasdahu contoh fi'il yang dibaca rofa, al bulbulu contoh isim yang dibaca rofa. Yaitu dicontohkan dua. Selanjutnya, wa amman nasbu dan adapun nasab, fahuwa maka nasab itu fil lughati menurut bahasa adalah al istiwa'u tengah, al istiwa'u tengah, wal istiqomatu dan tegak lurus. Tengah dan tegak lurus itu makna nasab. Jadi nasab menurut bahasa tengah dan tegak lurus. Wa huwa fil istilahi dan nasab menurut istilah adalah taghyirun mahsusun, perubahan khusus. Alamatuhu yang tandanya adalah al-fathatu, fathah. Nasab adalah perubahan khusus yang tandanya adalah fathah. Wa ma naba anha dan apa-apa yang mengganti fathah, dan apa-apa yang menggantikan fathah. Wa yaqa'un nasbu, nasab itu terjadi fi kullin minal ismi wal fi'li aidon, pada setiap isim dan fi'il juga. Jadi seperti rofa, isim masuk, fi'il juga masuk, nasab juga sama. Nasab terjadi pada isim dan fi'il juga. Nahwu contohnya lan uhibbul kasala, lan uhibbul kasala, saya tidak akan menyukai malas, saya tidak akan suka malas, saya tidak akan menyukai malas. Jadi saya tidak akan menyukai sifat malas. Kalimat lan uhibbal kasala, lan adalah amil yang menasabkan. Uhibba fi'il mudhari, fi'il mudhari dimasuki lan, amil yang menasabkan berarti dibaca nasab, tanda nasabnya fathah. Uhibba contoh fi'il yang dibaca nasab. Al kasala maf'ul bih, al kasala maf'ul bih, maf'ul bih dibaca nasab. Berarti al kasala contoh isim yang dibaca nasab. Selanjutnya, wa ammal khafdu fahuwa fil lughati, dan adapun khafat, maka khafat itu menurut bahasa adalah at-tasaffulu, at-tasaffulu, rendah. Khafat artinya rendah. Wa huwa fil istilahi, khafat menurut istilah adalah taghyirun mahsusun,
perubahan khusus. Alamatuhu al-kasratu, yang tandanya adalah kasroh. Jadi perubahan khusus yang tandanya kasroh. Wa ma naba anha, dan apa-apa yang menggantikan kasroh, dan apa-apa yang menggantikan kasroh. Wala yakunul khafdu illa fil ismi. Khafat itu tidak ada maksudnya tidak terjadi kecuali di dalam isim. Khafat itu tidak terjadi kecuali di dalam isim. Jadi khafat itu jer itu tidak terjadi kecuali di dalam isim. Artinya khafat itu hanya pada isim, tidak pada fiil. Nahwu, contohnya, ta'allamtu minal kasuli. Kalimat ta'allamtu minal kasuli. Ta'allamtu, saya menderita, minal kasuli, disebabkan malas. Saya menderita dari malas, maksudnya disebabkan malas. Ta'allamtu minal kasuli, saya menderita disebabkan malas. Al-kasuli isim, lalu dibaca jer, dibaca khofat karena ada huruf khofat yaitu min. Kita mengenal khofat itu jer. Jadi al-kasuli dibaca jer karena ada huruf jer yaitu min. Al-kasuli adalah contoh isim yang dibaca jer. Selanjutnya, wa ammal jazmu, dan adapun jazm, fahuwa, maka jazm itu fil lughati, menurut bahasa adalah al-qat'u, memotong. Jazm menurut bahasa artinya memotong. Wa fil istilahi, dan menurut istilah adalah taghyirun makhsusun, perubahan tertentu, perubahan khusus. Alamatuhu as-sukunu, yang tandanya adalah sukun. Jadi perubahan khusus yang tandanya adalah sukun. Wa ma naba anhu, dan apa-apa yang menggantikan sukun. Jadi yang menggantikan sukun. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari'i. Jazm itu tidak ada kecuali di dalam fi'il mudhari. Maksudnya tidak ada, tidak terjadi kecuali di dalam fi'il mudhari. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari'i. Jazm itu tidak terjadi kecuali di dalam fi'il mudhari. Maksudnya i'rab jazm itu hanya di dalam fi'il mudhari, tidak di dalam isim. Nahwu, contohnya, lam yafuz mutakasilun. Lam yafuz, tidak sukses. Siapa? Mutakasilun, orang yang selalu malas. Orang mutakasilun, orang yang selalu malas. Lam yafuz, tidak sukses. Jadi tidak sukses orang yang selalu malas. Selanjutnya, faqad tabayyana laka anna anwa al-i'rabi ala salasati aqsamin. Maka sungguh telah jelas bagimu bahwa macam-macam i'rab itu ada 3 macam. Sungguh telah jelas bagimu bahwa macam-macam i'rab itu ada 3 macam. Qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali. Bagian pertama adalah
terjadi pada isim dan fiil. Jadi i'rab yang terjadi pada isim dan fiil. Wa huwa ar-raf'u wan nasbu, yaitu rafa dan nasab. Wa qismun mukhtassun bil asma'i, bagian kedua mukhtasun khusus bil asma'i pada isim, terjadinya pada isim. Wa huwa al khafdu, yaitu khafat, yaitu jer. Wa qismun mukhtassun bil af'ali, dan bagian ketiga khusus pada fiil, ya wa huwal jazmu, yaitu jazm. Ya, sekarang kita untuk lebih jelasnya di papan tulis. Al-i'rabu, i'rab itu ada 4 aksamuhu, namanya aksam. Pembagian i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, khafat. Di sini pakainya khafat dulu. Khafat itu boleh diganti dengan jer, lalu jazm. Lalu kita sudah mengenal menurut bahasa artinya apa. Lalu menurut istilah, rafa itu menurut istilah perubahan yang ditandai dengan doma atau yang mengganti doma. Nasab itu perubahan yang ditandai dengan fathah atau pengganti fathah. Khafat atau jer perubahan yang ditandai dengan kasroh atau pengganti kasroh. Jazm itu perubahan yang ditandai dengan sukun atau pengganti sukun. Kemudian anwa'ul i'rab. I'rab itu terbagi 3. Ada yang terjadi pada isim dan fiil, ada yang terjadi hanya pada isim, ada yang terjadi hanya pada fiil. Yang terjadi pada isim dan fiil adalah rafa dan nasab. Yang terjadi pada isim saja yaitu khafat atau jer. Yang terjadi pada fiil saja yaitu jazm. Jadi pembahasan kita seperti ini. Kalau mau dibahas lagi, isim menerima rafa, nasab, khafat. Fi'il menerima rafa, nasab, jazm. Nah, begitu. Ini pembahasan hari ini seperti itu. Kita lanjutkan ke as'ilah. As'ilah jama dari soal, latihan. Mau ditulis dulu boleh. As'ilatun, soal-soal. Ma anwa'ul i'rab, ma anwa'ul i'rab, apa saja macam-macam i'rab itu? Jawabannya yang ini nih, 3, bukan yang ini, kan ada 4. Nah, tapi jawabannya yang ini, anwa itu ini aksam. Jadi apa ma anwaul i'rab, apa i'rab itu? I'rab, apa macam-macam i'rab itu? I'rab adalah macam-macam i'rab. Jawabannya di sini nih. Anwa'ul i'rab allati taqa'u fil ismun wa fi'lun. Yang atas. Anwa'ul i'rab berarti jawabannya di sini, Bu. Nih. 1 2 3. Ini. Yang sebelahnya. Halaman sebelahnya. Anwa'ul i'rab ala salasati aqsamin, qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'al, qismun mukhtassun bil asma'i wa qismun mukhtassun bil af'ali. Itu jawabannya. Wahwanya tidak usah. Wahwanya tidak usah.
Macam-macam i'rab adalah yang pertama terjadi pada isim dan fiil, yang kedua terjadi pada khusus pada isim, yang ketiga terjadi khusus pada fiil. Ya. Ma huwa raf'u lughatan wastilahan? Apa arti rafa menurut bahasa dan istilah? Tadi sudah. Dari amma raf'u fa huwa fil lughati al-uluwu wal irtifa'u wa huwa fil istilahi taghyirun makhsusun alamatuhud dhammatu wa ma naba anha. Sampai situ. Rafa menurut bahasa adalah tinggi dan naik. Menurut istilah adalah perubahan khusus yang tandanya adalah dhammah dan apa-apa yang menggantikan dhammah. Ya, ini pengulangan yang tadi. Wa ma huwa nasbu lughatan wal wastilahan? Apa arti nasab menurut bahasa dan istilah? Alinea berikutnya. Wa amman nasbu fa huwa fil lughati al istiwa wal istiqamatu wa huwa fil istilahi taghyir makhsusun alamatuhu al fathatu wa ma naba anha. Sampai situ. Nasab menurut bahasa adalah istiwa tengah dan istiqomah tegak lurus. Menurut istilah artinya perubahan khusus yang tandanya adalah fathah dan apa-apa yang menggantikan fathah. Selanjutnya, ma huwal khafdu lughatan wal istilahan? Apa khafat itu menurut bahasa dan istilah? Nah, yang bawahnya lagi. Wa ammal khafdu fa huwa fil lughati at-tasaffulu wa huwa fil istilahi taghyirun makhsusun alamatuhul kasratu wa ma naba anha. Sampai situ. Khafat menurut bahasa artinya rendah. Menurut istilah artinya perubahan khusus yang tandanya kasroh dan apa-apa yang menggantikan kasroh. Ya, karena pengulangan jadi saya cepatkan. Ma huwal jazmu lughatan wastilahan? Apa jazm itu menurut bahasa dan istilah? Jawabannya yang paling bawah. Wa ammal jazmu fa huwa fil lughati al qat'u wa fil istilahi taghyirun makhsusun alamatuhu sukunu wa ma naba anhu. Sampai situ. Jazm adalah menurut bahasa memotong, menurut istilah adalah perubahan khusus yang tandanya sukun dan apa-apa yang menggantikan sukun. Ma anwa'ul i'rabil lati yashtariku fihal ismu wal fi'lu? Apa macam i'rab yang terjadi pada isim dan fi'il? Jawabannya ar-raf'u wan nasbu, rafa dan nasab. Ya, ini pertanyaannya panjang, jawabannya pendek. Mal ladzi yahtassu bihil ismu min anwa'il i'rab? Apa yang khusus pada isim dari macam-macam i'rab? Jawabannya adalah khafat atau jar. Ini pertanyaannya panjang, jawabannya pendek. Mal ladzi yahtassu bihil fi'lu min anwa'il i'rab? Apa yang khusus pada fi'il dari macam-macam i'rab? Jawabannya adalah jazm. Selanjutnya, masil, buatlah contoh, contohkanlah bi arba'ati amsilatin, dengan 4 contoh. Likullin minal ismil marfu'i, untuk masing-masing dari isim yang dibaca rafa. Wal fi'lil mansubi, fi'il yang dibaca nasab. Wal ismil mahfudi, isim yang dibaca khafat. Wal fi'lil majzumi, dan fi'il yang dibaca jazm. Jadi ada 4, disuruh 4 masing-masing 1. Pertama, isim yang rafa, isim yang dibaca rafa. Contohnya ja'al muallimu, boleh. Apa saja boleh. Ja'al muallimu, guru itu datang. Nah, al muallimu isim dibaca rafa. Selanjutnya fi'il
fi'il dibaca nasab. Nah, apa saja boleh. Nasab biasanya pakai lan. An juga boleh. Lan yafuzal kaslanu. Pemalas itu tidak akan sukses. Lan yafuzal kaslanu. Pemalas itu tidak akan sukses. Ini hanya contoh. Yafuza. Selanjutnya isim yang khofat. Isim lalu khofat. Contoh isim yang khofat. Isim yang dibaca jer. Khofat itu jer. Zahaba tilmizu at-tilmizu ilal madrasati. Nah, yang dimaksud ilal madrasati. Murid itu pergi ke sekolah. Al madrasati jer karena ada ilah. Satu lagi fi'il lalu dibaca jazm. Lam. Jazm itu seringnya pakai lam. Biar gampang kita langsung lam. Tidak. Yazhab, tidak pergi. Nah, yazhab, tidak pergi. Kita kasih fi'il, kita kasih fa'il aliyun. Ali tidak pergi ila suqi, ke pasar. Ali tidak pergi ke pasar. Yang dibahas adalah yazhab. Sudah terjawab semua 4 pertanyaan ini. Demikian pembahasan At-Tuhfatus Saniyah kali ini. Kita berlanjut